Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 tugas besar Rekayasa Jalan Rel akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Yang pertama, latar belakang. Jalan rel adalah konstruksi permanen yang mengarahkan jalannya kereta terdiri dari rel, bantalan, alat penambat, balas, subbalas, dan subgrade. Setiap komponen berfungsi untuk menyalurkan beban roda kereta ke tanah. Sering, Seiring waktu, beban berulang menyebabkan degradasi komponen sehingga diperlukan perawatan rutin untuk menjaga keandalan dan keselamatan operasi. Usia layang jalan rel dipengaruhi oleh kekuatan material, kelas lintasan, dan geometri rel. Geometri rel. Karena tiap lintasan memiliki karakteristik yang berbeda, jenis perawatan pun tidak seragam. Rel merupakan komponen yang paling rentan rusak karena kontak langsung dengan roda, sehingga rawan aus, retak, atau patah. Kereta api merupakan moda transportasi yang relatif aman dan efisien dibandingkan moda lain. Pembangunan sistem perkeretaapian bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan agar menjadi sarana transportasi yang murah, efektif, dan ramah lingkungan. Berikut adalah tujuan tugas besar yang kami eh, selesaikan. Yang pertama, menganalisis bagaimana merancang sebuah sarana perkeretaapian. Yang kedua, menentukan perancangan geometri jalan rel. Yang ketiga, menentukan perancangan emplasemen jalan rel. Yang keempat, menghitung rencana anggaran biaya atau RAB dalam perencanaan jalan rel. Yang terakhir, menentukan perancangan komponen struktural jalan rel berdasarkan kelas jalan rel. Eh, ya, tugas besar kami terdiri dari bab 2 yang berisi tentang lokomotif, yaitu sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan atau mendorong kereta. Terdiri dari kereta, gerbong, dan atau peralatan khusus, antara lain lokomotif listrik dan lokomotif diesel. Berikut adalah rumus daya angkut lintas jalan rel yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu trase. Pemilihan trase jalur kereta api harus mempertimbangkan beberapa hal seperti keamanan, kenyamanan bagi pengguna kereta api, dan biaya pelaksanaan konstruksi. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2012 menyatakan trase jalur kereta api paling sedikit memuat titik-titik koordinat, lokasi stasiun, rencana kebutuhan lahan, dan skala gambar. Selanjutnya, parameter yang ada yaitu kelandaian. Kelandaian yang harus dipenuhi adalah persyaratan landai penentu sebagai persyaratan landai curam dan persyaratan landai emplacement. Kelandaian terbagi menjadi dua, yaitu landai penentu, yaitu suatu kelandaian atau pendakian yang terbesar yang ada pada suatu lintasan lurus. Yang kedua, landai curam. Kelandaian curam adalah kelandaian yang melebihi landai penentu. Biasanya ada melalui pegunungan, tanjakan pada suatu lintas kadang terpaksa melebihi landai penentu. Berikut adalah rumus rumus panjang maksimum landai curam yang diizinkan. Seharusnya selanjutnya ada alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan rel pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal terdiri dari garis lurus dan lengkungan. Eh, di tugas besar ini, lengkung peralihan yang kita dapat yaitu tikungan SCS atau circle spiral dengan dua bagian lurus yang perpanjangan saling membentuk sudut harus dihubungkan dengan lengkung yang berbentuk lingkaran. Berikut adalah parameter-parameter yang ada pada alinyemen horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal adalah proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan rel tersebut.
Digunakan apabila terdapat perbedaan kelandaian sehingga dengan adanya lengkung vertikal, peralihan dapat terjadi secara berangsur-angsur dari suatu landai ke kelandaian berikutnya. Dalam alinyemen vertikal dibutuhkan adalah elevasi setiap STA. Yang pertama ada pengelompokan lintas, yang kedua landai penentu, ketiga landai curam, empat lengkung vertikal. Berikut merupakan adalah rumus pendekatan. Selanjutnya yaitu terowongan dan jembatan. Terowongan adalah struktur bawah tanah yang dirancang untuk memungkinkan jalur kereta api melewati hambatan alami seperti gunung, bukit, atau kawasan perkotaan yang padat. Menurut Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012, terowongan perkeretaapian adalah bagian dari pasaran perkeretaapian yang berfungsi untuk memungkinkan perjalanan kereta api melalui rintangan alami dengan tetap menjaga kelandaian dan alinyemen lintasan yang optimal. Jembatan dalam sistem perkeretaapian adalah struktur yang dibangun untuk membawa jalur rel melintasi rintangan seperti sungai, lembah, jalan raya, atau jalur kereta lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012, jembatan kereta api merupakan bagian dari prasarana perkeretaapian yang dirancang untuk mendukung beban kereta api serta memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Selanjutnya yaitu galian dan timbunan. Dalam pekerjaan rel dipastikan akan ada pengerjaan galian dan timbunan agar tetap pada pokoknya rata, tidak turun dan tidak naik. Karena itulah dibutuhkan pengerjaan galian dan timbunan tersebut. Jika volume timbunan lebih banyak daripada volume galian, maka hal tersebut tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Untuk perhitungan volume galian dan timbunan berikut. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu tonase adalah kapasitas ruang muat pada kereta penumpang yang dinyatakan dalam satuan ton, di mana beban tonase yang mengakibatkan peningkatan beban kapasitas lintas kereta api. Berikut merupakan data kolektif kereta. Ini berikut merupakan tabel pemerin- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang penentuan kelas jalan rel kereta api. Yang keempat, bab keempat, kita masuk ke perancangan geometrik jalan rel. Di bab ini akan menentukan perancangan geometrik jalan rel, di mana ada beberapa parameter yang akan didapatkan. Yang pertama, perancangan pembuatan trase dan alternatif trase. Yang kedua, pemilihan dan penetapan trase kapasitas lalu lintas. Yang ketiga, perancangan alinyemen horizontal. Keempat, perancangan alinyemen vertikal. Dan yang terakhir adalah analisis galian dan timbunan trase jalan rel. Slide berikutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, berikut merupakan perancangan trase yang kita buat pada tugas besar kali ini. Oh. Nah, dalam pemilihan dan penetapan trase bisa dilihat data kriteria yang kita pilih, di mana dari tiga trase ini kita memilih trase yang ketiga, dikarenakan saat pembuatan RAB nantinya membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Lalu perancangan alinyemen horizontal, di mana pertama kita harus mengetahui kecepatan kereta api. Di sini kita mendapatkan kelas jalan kita itu kelas 3, yang di mana kecepatan kereta apinya itu maksimal 100 km per jam. Lalu kita masuk ke dalam
perencanaan jari-jari tikungan. Eh, Bisa dilihat perencanaan yang kita dapatkan itu adalah 800. Lalu perancangan selanjutnya yaitu adalah peninggian jalan rel untuk peralihan. Yang dimana untuk peninggiannya itu kita memasukkan rencananya itu 101 dan H-nya itu 59 dan H normal itu 76. Maka menurut PM itu memenuhi. Lanjut ke lengkung peralihan, yang dimana lengkung peralihan yang kita pakai itu 79,39 meter. Nah, pada perancangan selanjutnya yaitu membuat tikungan, yang dimana pada tugas kali ini tikungan yang kita pakai itu adalah SCS. Bisa dilihat komponen lengkung lingkaran tikungan yang pertama. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah perencanaan alinyemen horizontal untuk tikungan 2. Untuk parameter yang digunakan itu adalah nilai LC, nilai L total, nilai XC, nilai K, nilai YC, nilai P, nilai ET, dan nilai TT. Sehingga didapatkan untuk detail untuk grafik untuk DED-nya seperti berikut. Lalu untuk perencanaan alinyemen vertikal, dari STA yang telah kita gunakan, tikungan yang telah kita didapat untuk tipenya itu tipe cembung, cekung, cembung, dan cekung. Lalu untuk grafik jalan timunan bisa dilihat seperti berikut. Selanjutnya adalah perencanaan alinyemen vertikal untuk STA 1975. Didapatkan untuk DED-nya seperti berikut. Lalu untuk perencanaan alinyemen vertikal didapatkan untuk DED seperti berikut ini. Nah, berikut adalah untuk yang alinyemen vertikal yang detail yang ketiga. Dan ini untuk perencanaan alinyemen vertikal yang untuk keempat. Lalu untuk analisis jalan timunan, setelah kita menghitung, didapat untuk volume rencananya itu sebesar 54% dan volume galiannya sebesar 46%. Baiklah, selanjutnya akan Selanjutnya yaitu di bab 5, di mana perancangan komponen struktural jalan rel. Di bab ini akan menentukan perancangan komponen struktural jalan rel berdasarkan kelas jalan rel, di mana ada beberapa parameter yang akan didapatkan, yaitu yang pertama, perancangan geometri dan sambungan jalan rel, yang kedua, perancangan balas dan subbalas jalan rel, yang ketiga, perancangan bakalan jalan rel, yang keempat, pembebanan struktur jalan rel. Kemudian ada perancangan geometri dan sambungan jalan rel, di mana di sini kita menentukan tipe rel, panjang rel standar, koefisien muai rel, suhu saat pemasangan rel, dan celah. Kemudian ada perancangan balas dan subbalas jalan rel, kemudian ada perancangan bantalan jalan rel. Kemudian di bab 6 yaitu berisi tentang perancangan emplasmen jalan,
di mana emplasemen jalan itu adalah kompleks yang terdiri dari banyak jalur rel kereta api untuk menyimpan, menyortir, atau membongkar muat sarana kereta api dan lokomotif. Perencanaan jalan rel di emplasemen stasiun direncanakan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan perkiraan peningkatan volume angkutan dan barang, sistem pengamanan, dan lain-lain. Beberapa parameternya, yang pertama yaitu perancangan wesel jalan rel, dan yang kedua yaitu perancangan peron stasiun. Untuk perancangan wesel jalan rel, wesel itu merupakan konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan tempat memindahkan jurusan jalan kereta api. Kemudian ini adalah tabel perhitungannya. Kemudian untuk perancangan peron stasiun, panjang peron itu disesuaikan dengan rangkaian terpanjang yang beroperasi. Jumlah peron itu dihitung berdasarkan jumlah penumpang. Berikut adalah tabel perhitungan dari peron. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang berikutnya bab 7 itu contoh ASP pada pekerjaan pegadaan bahan. Harga satuannya bisa dilihat dari tabel. Di sini bisa dilihat volume sama volume harga sama volume harga sama jumlah jumlah yang dibutuhin pada pengerjaan jalan rel. Berikut demikian persentase dari kelompok kami. Jika jika ada salah kata pada presentasi dan salah 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 pada saat pengerjaan, mohon dimaafkan. Terima kasih.